Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, di mana atas kasih dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, hingga kita boleh beribadah saat ini. Walaupun kita laksanakan di rumah kita masing-masing, lewat channel Poso TV maupun media sosial YouTube. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tata ibadah yang kita gunakan pada ibadah minggu saat ini adalah tata ibadah minggu bentuknya yang pertama. Pelayan firman hari ini adalah Bapak Pendeta Oscar Tumonggi STH. Bersama seluruh majelis yang bertugas, mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini akan memberi kekuatan hidup percaya kita sekalian. Dan dengan ucapan selamat beribadah, saya menjemput Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Menyambut pelayan firman pada saat ini, kita puji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 21, baitnya yang pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan pun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Persekutuan ibadah kita saat ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung di
Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Allah sebagaimana ditulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, ampunilah dosa-dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Saudara-saudara, kita menyanyikan Kidung Jemaat 174, Kidung Jemaat 174B, bait yang pertama. Selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah Rajaku, bagiku yang kecil. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku
celit karena iman, dan aku bahagia tetap. Berita pengampunan dosa. Setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Menyambut hukum Allah, kita menyanyikan Kidung Jemaat 174B bait yang kelima. Dapat air mataku membalas kasih-Nya, seluruh jiwa ragaku, ya Tuhan terimalah. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan dalam segala keterbatasan kita, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, di tengah-tengah berbagai situasi keadaan yang kami hadapi, kami alami dalam kehidupan kami masing-masing, di tengah kehidupan keluarga kami, bahkan dalam kehidupan bersama, berjemaat dan bermasyarakat. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk bersekutu beribadah, mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun sampai saat ini ibadah kami masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya dimanapun kami beribadah, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Ya Allah Bapa di surga, perkenankanlah kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, dan mampukanlah kami memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Perikop ini diberi judul Saling Membantulah Kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam hidupnya. Mari kita sambut pembacaan firman ini, mendengarkan persembahan pujian dipersembahkan oleh kelompok pelayanan 6. Manusia bagaikan rumput
Terima kasih saudara-saudara kelompok pelayanan 6 yang mengambil bagian mempersembahkan pujian, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Bapak Ibu serta orang-orang tua kekasih yang lanjut usia, yang saat ini beribadah dari rumah kita masing-masing. Selamat bertemu, selamat hari Minggu, Shalom. Saudara-saudara, saya membaca status seorang teman pendeta mengajak kita untuk merenungkan kehidupan ini. Dia menulis begini, apakah yang dapat kita andalkan? Kekayaan, pangkat jabatan, kecantikan, kegantengan atau kesehatan? Saudara-saudara, bahkan kehidupan yang sementara kita jalani ini bisa saja lenyap seketika. Lagu yang baru disampaikan kelompok pelayanan 6 tadi mengatakan itu. Manusia bagaikan rumput, sekarang ada, besok lenyap. Saudara-saudara, seorang atlet angkat besi internasional, seorang lifter, dia sangat terkenal. Uratnya kuat bagai kawat, otot-ototnya bagai besi, badannya bagai baja. Ia pernah berkata begini, kebetulan saya sering pindah rumah, tapi saya tidak membutuhkan bantuan orang lain. Karena semua yang berat bisa saya angkat sendiri. Saya bisa mengangkat lemari saya, mengangkat kulkas saya, mengangkat meja saya letakkan di gerobak dan saya dorong sendiri. Jadi saya orang yang mandiri, tidak membutuhkan orang lain. Apa yang dikatakannya ini benar, karena memang dari segi kekuatan dia sangat kuat. Tetapi saudara-saudara, apakah itu berlaku dalam bidang kehidupan yang lain? Apakah dalam hal-hal yang lain sang atlet angkat besi ini tidak memerlukan bantuan orang lain? Seorang dokter gigi yang cantik, banyak sekali pasiennya karena dia jago tambal gigi yang lubang. Tapi saudara-saudara, ketika ban mobilnya bocor, lubang kena paku, apakah dia bisa menambal sendiri ban mobilnya itu? Biasanya seorang dokter perempuan tidak bisa menambal ban mobilnya. Itu pekerjaan tukang tambal ban. Sebaliknya demikian juga. Tukang tambal ban pasti tidak jago tambal gigi. Jadi dalam satu hal kita bisa mandiri, tapi dalam hal-hal lain kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Karena itu saudara-saudara,
kita dalam kehidupan ini sering dituntut untuk bisa mandiri, supaya kita tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya, sejak kita balita, kita perlu sedikit demi sedikit belajar mandiri. Kita belajar untuk menyuap makanan sendiri, belajar untuk jalan sendiri, belajar untuk mengenakan pakaian sendiri. Sebab tidak mungkin kalau kita sudah remaja, kita masih menyuruh orang lain untuk memasang kancing baju kita. Mandiri berarti bebas dari pengawasan, dari pengaruh campur tangan dan bantuan orang lain. Mandiri bisa berarti membuat keputusan sendiri, menjaga diri sendiri, dan mencukupi kebutuhan diri sendiri. Semua orang pada hakikatnya ingin mandiri, ingin seperti itu. Remaja misalnya, mereka sering membantah ketika diberi nasihat. Mereka merasa mandiri. Mereka mengatakan, tidak perlu lagi diulang-ulang. Saya sudah tahu. Bahkan seorang lansia pun ingin tetap mandiri. Seorang lansia berkata, sedapat mungkin saya bisa melakukan sendiri. Saya tidak mau merepotkan anak atau cucu. Akan tetapi saudara-saudara, meskipun kita mau dan mampu mandiri, tapi mustahil kita bisa mandiri dalam segala hal. Dalam hal-hal tertentu kita juga bergantung dan membutuhkan pertolongan orang lain. Memang inilah perjalanan hidup. Kita saling bergantung, saling membutuhkan, saling menolong. Sudah sejak awal, gereja berpegang pada pola hidup yang seperti ini, yaitu pola hidup saling menolong atau saling bergantung. Karena itu tadi firman Tuhan, Galatia 6 ayat 2 menuliskan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perhatikan saudara-saudara, ayat itu masih merupakan lanjutan dari perikop yang ada di atasnya, yaitu pola hidup menurut roh. Di situ ditulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kaitan antara kedua kutipan ini menunjukkan kepada kita bahwa pola hidup saling menolong itu sebenarnya merupakan implikasi atau penjabaran dari buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 tadi diakhiri dengan kalimat, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita melakukan buah-buah roh dalam hidup ini tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, tidak ada hukum yang menentang itu. Karena semua itu adalah perbuatan baik. Dalam bacaan kita tadi dalam Galatia 6, khususnya ayat 2, diakhiri dengan kalimat, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita saling menolong, kita memenuhi hukum Kristus. Dalam Injil, hukum Kristus itu disingkat dengan
hukum kasih. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama manusia. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pola hidup saling menolong itu tidak akan bertentangan dengan hukum manapun di dunia ini, dan itu juga adalah hukum Kristus. Kehendak Kristus yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tujuan hidup kita bukanlah hanya supaya bisa menolong orang lain, tetapi juga agar kita mau ditolong orang lain. Kita bukan hanya hidup untuk orang lain, bahkan kita juga hidup dari orang lain. Dan itulah pengertian saling menolong dan saling bergantung tadi. Benar, dalam satu sisi, dalam satu hal, mungkin kita bisa mandiri, tidak membutuhkan orang lain. Tapi dari banyak hal lain dalam hidup ini, kita bergantung, membutuhkan pertolongan orang lain. Dulu, kita menolong anak-anak kita untuk bisa berjalan. Tapi kelak di masa tua, kita yang akan ditolong, dituntun untuk berjalan. Dulu kita memberi dan berusaha mencukupkan kebutuhan anak. Tapi nanti kita yang akan menerima kebutuhan-kebutuhan itu ketika kita ada di masa tua. Mustahil kita bisa terus-menerus mengandalkan kekuatan, kemampuan diri kita. Suatu saat kita membutuhkan pertolongan orang lain. Itulah hidup, saling membutuhkan, saling bergantung. Karena itu disampaikan kepada kita, pada satu sisi sangat keliru jika kita terus-menerus ingin bergantung. Itu sama seperti benalu, sama seperti parasit. Dan itu adalah kemalasan. Kalau kita hanya ingin bergantung kepada orang lain. Tapi pada sisi yang lain, keliru juga jika kita sama sekali tidak mau bergantung atau tidak mau ditolong. Ini adalah suatu kecongkakan atau kesombongan. Oleh sebab itu, maka sungguh angkuh, sungguh sombong kalau kita beranggapan bahwa kita tidak pernah membutuhkan orang lain. Dalam satu sisi kita berupaya untuk mandiri, supaya tidak bergantung semuanya kepada orang lain, tapi pada satu sisi juga kita memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain. Saudara-saudara, jangan pernah menganggap bahwa diri kita, bahwa gereja kita besar, jemaat kita besar, kita tidak membutuhkan lagi jemaat atau gereja lain. Ketika bencana terjadi misalnya, bencana alam, dia tidak pilih orang kuat, orang kaya, orang besar, gereja besar. Semua kena bencana. Dan saat itu kita membutuhkan pertolongan dari orang-orang lain, dari gereja lain. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Keliru kalau sebagai bangsa misalnya juga. Kita selalu beranggapan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Lalu kita tidak membutuhkan lagi bantuan dari bangsa lain, dari negara lain. Kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan kita umat manusia di dunia ini
berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan dari berbagai ragam budaya. Tidak ada yang merasa lebih, karena pada suatu saat kita juga membutuhkan pertolongan orang lain. Pernah dalam sejarah negara kita mengalami gagal panen karena musim kemarau yang panjang. Lalu banyak rakyat yang menderita kelaparan, dan negara Republik Rakyat Tiongkok, RRT waktu itu, menawarkan bantuan. Tapi dengan sombongnya kita berkata, daripada makan beras Cina komunis lebih baik kita kelaparan. Tapi akhirnya diam-diam kita menerima juga bantuan itu, karena memang kita sangat membutuhkan. Inilah perjalanan hidup kita manusia. Sungguh mulia di hadapan Tuhan kalau kita bisa memberi pertolongan. Tapi suatu waktu juga kita juga perlu memberi kesempatan kepada orang lain untuk menolong kita. Karena sekuat-kuatnya kita, pada suatu waktu kita akan jadi lemah dan bergantung pada orang lain. Seorang ibu yang dulu sangat kuat ketika dia masih muda, tetapi ketika dia tua, dia mengatakan, jangankan berjalan, sekarang berdiri pun perlu ditolong. Mengambil gelas air minum pun perlu ditolong. Sepanjang hari bergantung pada pertolongan orang lain. Inilah yang diingatkan kepada kita. Tidak selamanya hidup ini ada di atas. Roda kehidupan berputar. Seringkali kita ada di bawah. Hidup kita ini berayun. Dari bisa mandiri, tapi juga kemudian bergantung kepada orang lain. Sekarang kita merasa kuat, bisa mandiri. Besok kita bergantung pada pertolongan orang lain. Demikianlah, saudara-saudara, apa yang dialami oleh atlet angkat besi di awal cerita kita tadi. Ia bisa mendorong gerobaknya dengan barang-barang yang ada di atasnya karena ia memang kuat. Tapi bisakah ketika dia sakit, ia mendorong dirinya sendiri ke kamar operasi? Ia membutuhkan pertolongan orang lain. Dengan kekuatannya dia bisa mengangkat orang dewasa sekaligus 2 orang di atas pundaknya. Tetapi bisakah dia memikul jenazahnya ketika dia meninggal dunia? Inilah perenungan yang dalam tentang firman Tuhan saat ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Allah menghendaki yang baik dalam hidup kita. Dengan hikmat kebijaksanaan, Tuhan mampukan kita untuk berusaha, berupaya, supaya tidak selamanya bergantung dengan orang lain, bergantung kepada orang lain. Tetapi juga Tuhan mengingatkan kita supaya saling mengasihi, karena kita tidak menjadi kuat seterusnya. Ada saatnya kita membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian, pertolongan orang lain. Perikop bacaan kita mengakhiri dengan suatu pesan. Karena itu,
selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kita terus berusaha, berupaya, bisa mandiri. Dengan mandiri kita bisa membantu orang lain. Tetapi juga pada saat kita membutuhkan pertolongan, maka orang lain juga bisa menolong kita. Dan di atas semuanya itu, sebenarnya kehidupan kita secara mutlak kita bergantung sepenuhnya pada kemurahan Tuhan. Mari saudara-saudara, daripada kita mengisi kesempatan hidup yang masih ada ini dengan kesombongan, keangkuhan, menertawakan, menghina orang lain, menyakiti orang lain, lebih baik kita isi kesempatan yang masih ada itu dengan terus berbuat baik, saling menolong, memenuhi hukum Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita sambut berita firman Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman. Karena itu dijemput jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita lanjutkan pujian kita, menyanyikan Kidung Jemaat 282, bait 1 dan 6. Besar kecil
Mari kita siapkan persembahan syukur kita. Saudara-saudara, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 396 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu diajak kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 169 ayat 5, Andaikan jagat milikku. Dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita dengarkan warta jemaat. Tambahan warta jemaat. Pada saat ini ada sebuah surat yang masuk. Berasal dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Maranatha Kawua, perihal pemberitahuan. Kepada yang terhormat anggota Jemaat Maranatha Kawua di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus.
Merupakan anugerah terbesar jika kita diizinkan untuk menapaki kehidupan di tahun 2021 di tengah tantangan pandemi COVID-19. Kita akan dianugerahkan hikmat agar cerdas mengatur pelayanan sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini mengenai penyebaran COVID-19, maka pengurus harian Majelis Jemaat Maranatha Kawua memutuskan bahwa rapat jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 bertempat di Gedung Serbaguna Maranatha pada pukul 11.00 sampai dengan selesai. Dan dengan memperhatikan yang pertama, maklumat Kapolri tentang penanganan COVID-19. Yang kedua, sanksi hukum jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Yang ketiga, meningkatnya jumlah orang terpapar COVID-19. Maka jumlah peserta rapat jemaat dibatasi. Peserta rapat terdiri dari A. Majelis Jemaat Maranatha Kawua, B. Ketua-ketua persekutuan aras jemaat, C. Ketua, sekretaris dan bendahara panitia-panitia, D. Ketua BPP dan Ketua Panitia Anggaran Jemaat Maranatha Kawua. Adapun saran dan usul disampaikan kepada majelis kelompok masing-masing sebagai utusan peserta rapat jemaat. Dan yang akan mengatur konsumsi pada rapat jemaat adalah kelompok pelayanan 8. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui kiranya kita memaklumi kondisi dan situasi yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pengurus harian Majelis Jemaat GKST Maranatha Kawua, Sekretaris Penatua Tarel Tagoe, Ketua Pendeta Oscar Tumonggi STH. Berikut pemberitahuan. Yang pertama, disampaikan kepada warga jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran pendidikan katekisasi. Mulai pemberitahuan ini disampaikan sampai akhir bulan Februari 2021. Yang kedua, bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi tersebut dapat mendaftar pada majelis kelompok masing-masing atau mendaftar langsung kepada Pendeta Jemaat Maranatha Kawua, Pendeta Grace M. Latulola STH MM. Yang berikut gebot yang terakhir akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kawua pada tanggal 8 Februari 2021 seorang laki-laki nama Frankie Riel Koho, tempat tanggal lahir Bancea 12 April 1990, tempat tanggal baptis Jemaat Al-Baroh Bancea 15 Juli 1990, tempat tanggal sidi Jemaat Al-Baroh Bancea 26 Desember 2007. Dengan seorang perempuan nama Pendeta Nadia Fitriani Tumogi STH. Tempat tanggal lahir Poso 8 Februari 1995, tempat tanggal baptis Jemaat Maranatha Kawua 26 Desember 1995, tempat tanggal sidi Jemaat Maranatha Kawua 17 April 2011. Yang kedua, gebot yang pertama akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kawua pada tanggal 20 Februari 2021 seorang laki-laki nama Adnan Supriyanto Nonci Eskom, tempat tanggal lahir Poso 18 Mei 1989, tempat tanggal baptis Gereja Pantekosta Tabernakel 17 Mei 2015, tempat tanggal sidi Jemaat Gloria Beteleme 24 Desember 2017 dengan seorang perempuan nama Stevi Elvira Longo, tempat tanggal lahir Poso 21 September 1991, tempat tanggal baptis Jemaat Maranatha Kawua 20 April 1992, tempat tanggal sidi Jemaat Maranatha Kawua 21 Maret 2008.
Demikian tambahan warta, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita dengarkan pokok doa Minggu 7 Februari 2021. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, Saudari Tri Margareta Tagoe. Dan ada yang tidak menyebut nama, keluarga Balopa Sumule, keluarga Kulit Banatau, keluarga Angkarore Tambalo, Ibu Angkarore sembuh dari sakit. Keluarga Rakapa Rangka, Saudari Jane Suharto, Saudari Tria Rizky Wangkai. Kemudian keluarga Gandum Mokonio atas kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Keluarga Todongi Mokeba, keluarga Tuba Suruga. Yang bersyukur atas hari ulang tahun, Bapak Ferdi Langkai yang ke-38, anak Richard Paranda ke-13, Saudara Irwan Ruslan ke-22, Oma Jaru Ukadoena ke-78, anak Ausalom Gavriel Torinding HUT pertama, Ibu Tangge Wunte HUT ke-46, Ibu Sumampau Rampilo, Ibu P. Banua Lempo HUT ke-49, Bapak Elroy Todongi, Ibu Rampisela Wangkai, anak Bitya Wangkai, Ibu Tindatu Sugeng ke-67. Yang sakit di rumah sakit dalam pemulihan dan lansia. Ibu Makpalvuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak FK Awan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, Ibu Badilo Kuntul. Berikut Bapak Andreas Rakapa, Bapak Erpaduo, Ibu Pore Ratosigi, Bapak Ardianus Sulu, Ibu Pusung Pora, Ibu Defretes Vilelipu dalam pemulihan selesai operasi sesar. Ibu Belopa Danari, Bapak F. Laero, Bapak Yonggu Warsit, Penatua Bapak Daniel T. Purese, Ibu Wangkai Tondawani, dan Ibu Sangkong Banua. Dan kemudian yang memberi persembahan melalui kartu ambulans, keluarga Biu Metole, dan yang memberi perpuluhan, Saudari Kasiba Tilakana, keluarga Toban Tondawani, dan ada yang tidak menyebut nama. Mari saudara-saudara, kita bawa pokok doa ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami sungguh-sungguh menikmati firman-Mu. Terus mengingatkan kami untuk mengisi kesempatan hidup dengan melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih dengan kekuatan, kemampuan yang Tuhan beri, kami bisa mandiri dalam beberapa hal dalam hidup ini. Tetapi kami juga diingatkan bahwa kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan orang lain. Dan itulah sebabnya kami harus saling menolong dalam mengisi kesempatan hidup yang Tuhan beri. Di atas semuanya itu, semua kami
bergantung pada rahmat dan kebaikan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur bersama saudara-saudara, keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas berbagai berkat Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan penghiburan, untuk kesehatan tubuh, untuk semua berkat Tuhan yang boleh kami terima, menjawab setiap jeri lelah kami. Kami terus berdoa memohon tuntunan tangan kasih Tuhan untuk perjalanan hidup kami, untuk rencana-rencana tugas pekerjaan selanjutnya. Kiranya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kekasih kami yang boleh merayakan hari ulang tahun. Engkaulah saja Tuhan yang sanggup menambahkan usia kami. Karena itu kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan beri. Sebagaimana Tuhan setia menjaga, memelihara, memberkati hidup kami di hari-hari hidup yang telah kami lalui. Demikian pengharapan kami. Tuhan juga akan terus menyertai, memberkati hidup kami di hari-hari hidup selanjutnya. Ya Allah Bapa di surga, kami datang membawa saudara-saudara kekasih kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, tolonglah mereka. Kiranya mereka tetap ada dalam pengharapan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah melupakan atau meninggalkan mereka. Dalam pengharapan akan kuasa Tuhan, Tuhan kiranya memberkati obat-obatan dan perawatan yang dijalani. Kiranya mereka boleh mengalami pemulihan kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga kami doakan orang-orang tua kami di usia lanjut. Engkau mengenal mereka satu persatu, bahwa mereka bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan menjalani hidup sampai di usia lanjut. Seiring dengan itu, ada keterbatasan dan kelemahan-kelemahan yang mereka alami. Kiranya semua ini tidak membuat mereka putus asa, tapi mereka tetap bersyukur, bersukacita bahwa mereka boleh menikmati kasih setia Tuhan di usia lanjut melalui perhatian, kasih sayang, pendampingan anak cucu keluarga yang merawat mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang boleh memberikan persembahan melalui kartu ambulans. Ya Tuhan, berkatilah persembahan mereka, berkenan dipakai sesuai peruntukannya untuk pelayanan di jemaat Tuhan di sini. Bahkan ya Tuhan, kami bersyukur bersama saudara-saudara keluarga yang boleh memberikan persembahan perpuluhan. Semua itu didasarkan pada pengakuan bahwa semua berkat yang kami alami itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, kehidupan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami ini menjalani lagi kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Kami juga datang berdoa ya Tuhan, mendoakan anak cucu kami, mereka yang masih kecil dalam pertumbuhan mereka Tuhan berkati. Juga mereka yang berjuang di bangku pendidikan, sekalipun saat-saat ini ada keterbatasan untuk kegiatan belajar mengajar, namun kiranya Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan bagi pihak sekolah maupun para murid supaya mereka bisa menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk dapat terus belajar dengan baik demi hidup masa depan mereka. Mendoakan anak-anak kami yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan sendiri kiranya akan menganugerahkan pekerjaan itu dan mereka boleh bekerja sebagai wujud dari tanggung jawab mereka mengisi kesempatan hidup yang Tuhan beri. Dari pekerjaan-pekerjaan itu mereka
boleh menerima berkat Tuhan. Bahkan mereka yang sudah memiliki pekerjaan, Tuhan, kiranya mereka menghargai anugerah-Mu itu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka pun pasti menerima berkat Tuhan atas jerih lelah mereka dalam pekerjaan. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan jemaat-Mu, jemaat Maranatha ini. Kami juga mengalami hambatan dan keterbatasan dalam kehidupan beriman, bersaksi, bersekutu, melayani dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena itu kami tetap memohon tuntunan tangan kuasa Tuhan, dan kami juga semakin giat melakukan firman-Mu untuk saling tolong menolong, menanggung beban dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu dalam segala rencana tugas pekerjaan yang Tuhan sendiri anugerahkan. Dari pekerjaan-pekerjaan itulah, sebagai jemaat Tuhan kami menerima berkat Tuhan yang boleh kami pakai dalam hidup ini. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup ini. Kiranya kami boleh memanfaatkannya, menggunakannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan kenal kami yang bergumul. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, jangan biarkan kami putus asa. Tapi kiranya kami tetap kuat di dalam Tuhan, sebab kami menjalani hidup ini ada bersama dengan Tuhan yang setia menuntun, memberkati kehidupan kami. Kami berdoa, mendoakan pemerintah kami, mendoakan para aparat keamanan, mendoakan tenaga kesehatan, mendoakan semua orang yang tekun berusaha, bekerja demi kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Terlebih di saat-saat kami menghadapi pandemi virus corona, berkatilah mereka yang terus berusaha sebatas kemampuan mereka untuk mengatur kehidupan bersama. Kiranya kami juga sebagai warga masyarakat tetap berusaha untuk mematuhi anjuran-anjuran pemerintah, karena semua itu untuk kebaikan bersama dalam kehidupan ini. Di atas keterbatasan kami manusia, kami senantiasa bergantung pada kuasa-Mu yang sempurna. Pada saatnya kami yakin kuasa Tuhan yang sempurna itulah yang menghalaukan virus corona ini dari kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah persiapan-persiapan jemaat-Mu mengadakan rapat jemaat, sekalipun kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami mengadakannya secara terbatas karena situasi dan kondisi. Tetapi kami percaya Tuhan hadir memberkati pelaksanaan rapat ini, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah kami semua, kelompok pelayanan 6, dan semua saudara-saudara yang berkenan mengambil bagian, mengambil tugas pelayanan dalam pelayanan ibadah minggu ini. Semua itu kiranya tidak sia-sia kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu. Jadilah semuanya menurut kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan ibadah kita, dijemput kita berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 443 bait yang pertama. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripadamu. Haleluya. Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah persekutuan ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat hari Minggu. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang tua kekasih sampai di usia lanjut, puji Tuhan kita masih boleh beribadah sekalipun dalam situasi dan kondisi yang kita alami bersama. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jangan putus asa, tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita menjalani kehidupan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami semua yang bertugas melayani pada hari Minggu ini bersama kelompok pelayanan 6 mengucapkan kepada kita sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.